akan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Tak sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Bersama Tuhan lewati semua, ku taruh harapku di dalam Dia. Oh, memuji kebesaran Engkau Tuhan dalam hidupku. Percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Bersorak memuji kebesaran Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman, tak akan Kau meninggalkanku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku, tak akan Kau meninggalkanku. Hanya Kau kekuatan di hidupku, hanya Kau penolong yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, sebab Engkau Bapa-Ku yang baik. Hanya Kau kekuatan di hidupku, hanya Kau penolong yang
di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada dalam-Mu. Walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Mana ada seorang lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahku. Mana ada seorang lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap ada saat semua tiada. Tiada yang mustahil bagimu. Selamat pagi, Shalom. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi Minggu hari ini, kita akan mengikuti ibadah dengan tata ibadah yang akan kita gunakan, yaitu tata ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh,
jiwa dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Sidang jemaat, saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 4 baitnya yang pertama dan yang kedua. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah bagi kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan untuk duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-105, berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan." Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 27 baitnya yang pertama, "Meski tak layak diriku." Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi." Kini selaku jemaat kita mengaku dosa
kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 29, bait yang pertama dan yang kedua. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 40, bait yang pertama hingga bait yang kedua, ajaib benar anugerah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Dipersilakan kesaksian pujian dari Ada Solo.
Tuhanku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Oleh pikiranku, firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oleh pikiranku, firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Ya, terima kasih atas pujiannya. Semoga pujian ini menjadi pujian kita bersama pada saat ini. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita tiba pada pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan menyambut firman Tuhan, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 51 baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua.
Untuk pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengangkat ucapan syukur pada saat ini Tuhan, di mana kasih dan pertolongan Tuhan yang terus Engkau anugerahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Terbukti 1 minggu yang telah berlalu ini Tuhan sudah memperkenankan kami untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kembali mempersekutukan kami di rumah Ka'bah-Mu yang kudus pada saat ini, untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau sendiri. Dan untuk melandasi persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami hendak sama-sama ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu. Olehnya itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga firman-Mu ini Tuhan, kami mampu mendengarkannya dengan baik, terlebih melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu merusak ibadah kami mohon jauhkan dari kami, sehingga ibadah yang kami lakukan bersama pada saat ini menjadi suatu ibadah yang berkenan di hadapan Engkau sendiri. Inilah kami umat-umat-Mu, sesungguhnya kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup. Amin. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, saya persilakan jemaat bangkit berdiri. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini kita akan baca dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 hingga ayat yang ke-37. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32 hingga 37. Di bawah judul perikop, cara hidup jemaat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil kepunyaannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan ini diam di segala kekayaan serta menetap di antara kamu, dan ucap syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Terpuji nama Tuhan atas kasih dan perkenanannya lah, sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan kembali mempertemukan kita, mempersekutukan kita bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat kudusnya ini. Meskipun ada begitu banyak pergumulan, tantangan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing, namun semua yang kita lalui dan bahkan mampu kita lalui semuanya itu oleh karena campur tangan Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan,
Berdasarkan nats pembacaan dan perenungan kita bersama pada saat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayat yang ke-37 diberi tema hidup sepenanggungan. Hidup sepenanggungan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, hidup berbagi merupakan salah satu tugas panggilan, atau hidup saling melayani adalah salah satu tugas panggilan gereja sebagai orang yang percaya. Hidup berbagi bukanlah supaya kita memperoleh imbalan atau jasa, dan bukan pula supaya kita memperoleh pujian, melainkan sebagai tanggung jawab iman kita atas cinta Allah yang telah menyelamatkan kita. Allah peduli akan segala keterbatasan kita dan kelemahan kita, bahkan mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya dapat menerima dan menyaksikan berkat-Nya itu. Namun dalam kenyataan masih banyak orang yang masih mengatakan, saya tidak mampu untuk berbagi, soalnya saya juga sendiri masih kekurangan, butuh untuk dibantu. Ungkapan ini memperlihatkan seakan-akan hidup berbagi dapat dilakukan kalau kita sudah berkelebihan. Ibu Teresa sebagai penjuang kemanusiaan pernah mengatakan begini, yang penting bukanlah berapa banyak hal yang baik yang telah kamu lakukan dalam hidupmu, melainkan berapa banyak cinta yang kamu berikan ke dalam apa yang kamu lakukan itu. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, hidup berbagi berdasarkan pada cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang peduli dan selalu mendahulukan mereka yang membutuhkan pertolongan. Ia melayani tanpa pamrih dan pelayanannya melampaui batas agama, suku, budaya, dan ras, dan bahkan golongan. Pelayanan Yesus bersifat holistik, menyeluruh, tidak menentukan bahwa ini yang harus saya layani, tidak menentukan bahwa saya hanya melayani orang-orang yang hidupnya benar. Tapi Yesus datang, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia datang juga melayani untuk orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dalam nats pembacaan dan perenungan kita bersama pada saat ini, terdapat pernyataan yang menarik tentang keadaan orang-orang yang telah menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Pesan terakhir sebelum Yesus naik ke sorga adalah larangan bagi para murid untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji pencurahan Roh Kudus dan sekaligus menjadi saksi di Yerusalem dan bahkan ke ujung bumi. Jemaat mula-mula di Yerusalem adalah cikal bakal terbentuknya gereja pasca khotbah Petrus yang menobatkan ribuan orang percaya baru. Murid-murid Yesus meneruskan ajaran itu dengan dahsyat, sehingga seluruh Yerusalem terguncang pada saat itu. Yang pada waktu itu Yerusalem justru sedang dipenuhi oleh orang-orang penganut Yahudi yang datang dari berbagai wilayah kekaisaran Romawi. Kelompok baru itu hadir menjadi sebuah gerakan yang terus meluas, semakin dinikmati oleh banyak orang. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa hari semakin bertambah jumlahnya. Kebersamaan mereka tidak berhenti pada saat hanya menerima peristiwa Pentakosta atau keturunan Roh Kudus, tetapi kebersamaan mereka berkelanjutan dalam kehidupan mereka. Melalui penyataan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada saat ini, kita memang tidak melihat informasi secara jelas tentang identitas mereka, latar belakang kehidupan sosial mereka, dan bahkan bagaimana status ekonomi mereka, apakah semuanya orang kaya atau semuanya orang miskin. Namun hanya satu yang kita dapatkan statusnya dalam pembacaan kita adalah Yusuf. Ada banyak hal yang dapat kita ketahui dengan pasti bahwa siapa sejatinya, siapa yang mereka sembah pada saat itu. Satu yang pasti bahwa mereka adalah kumpulan orang-orang yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-32 di sana dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah
kepunyaan bersama. Lewat kebersamaan mereka telah membentuk satu ikatan dalam satu komunitas tubuh Kristus. Mereka sehati sepikir, baik dalam persekutuan maupun dalam pelayanan. Kesehatian di antara mereka menghasilkan sikap kerelaan untuk berkorban bagi saudara-saudara mereka. Mereka saling menopang, hidup sepenanggungan, bukan hanya pada saat atau bukan hanya pada hal-hal rohani, tetapi juga saling melayani dalam hal jasmani. Harta milik setiap orang menjadi milik bersama. Di dalam ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35, di situ dikatakan, dengan kuasa besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya. Itu dan hasil perjuangan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Mereka semua, bukan sebagian besar, bukan sebagian kecil, tetapi mereka semua yang hadir pada saat itu rela mengorbankan hartanya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar pada saat itu. Orang-orang itu dapat hidup bersama karena mereka bukan hanya mau mengamati atau memahami kebenaran kuasa Injil, tetapi juga mau mempraktekannya dalam kehidupannya. Pada saat rasul-rasul memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus, bukan hanya mau mendengar, tetapi langsung mengaplikasikannya dalam sepanjang kehidupan mereka. Bagaimana sih hidup sepenanggungan itu? Bagaimana sih hidup yang didasari dengan kasih Kristus itu? Di dalam ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-37, di sana dikatakan juga, demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dalam nats pembacaan dan perenungan kita bersama pada saat ini, di sana menyebut nama seorang yang bernama Yusuf, seorang Lewi dari Siprus. Ia kemudian disebut Barnabas oleh rasul-rasul. Barnabas berarti anak penghiburan. Barnabas disebut di dalam pembacaan kita menjual ladang miliknya. Kemudian membawa uang itu atau hasil penjualan itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul yang hadir pada saat itu. Tujuan Yusuf yang kemudian disebut Barnabas tidak lain hanya supaya uang itu dibagi-bagikan oleh para rasul kepada setiap orang sesuai dengan keperluan mereka pada saat itu. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, siapakah Barnabas ini? Nama aslinya adalah Yusuf, seorang Lewi yang dari Siprus, anak penghiburan, anggota gereja Yerusalem. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-12. Memiliki karunia rohani sebagai nabi dan pengajar, dan bahkan disebut juga sebagai rasul. Barnabas rela mengorbankan hartanya demi kepentingan orang banyak. Motivasinya dalam memberi hartanya itu dengan tulus, bukan supaya mau dipuji-puji, bukan supaya mau setiap minggu mungkin setiap harinya didoakan oleh rasul-rasul, tetapi dia memberikan hartanya itu dengan ikhlas, dengan hati yang tulus. Apa yang mendasari mereka sehingga mereka mampu melakukan semuanya itu sehati sepikir, dan bahkan dalam pembacaan kita terdapat seorang rasul, terdapat seorang yang bernama Yusuf yang rela mengorbankan hartanya demi kepentingan orang banyak. Apa yang menjadi dasar mereka sehingga mereka mampu melakukan semuanya itu? Tidak lain hanya karena didasari dan dilandasi oleh kasih Kristus. Pada saat rasul-rasul memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka memahami bahwa Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Olehnya itu, mereka melakukan hal itu kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan bahkan rela menjual hartanya demi kepentingan orang banyak. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, apa kita juga hidup dalam hal sepenanggungan dalam kehidupan kita? Sungguh ayat-ayat firman Tuhan ini kita simak dan kita pelajari tersebut menginformasikan tentang perbuatan jemaat mula-mula yang sangat luar biasa pada zamannya. Mereka sudah berbuat baik, lebih baik dan sungguh baik,
serta sangat mengagumkan dan mengherankan bagi kita saat ini. Namun yang menjadi pertanyaan apa? Apakah kita yang hadir pada saat ini, apakah kita orang Kristen yang hadir pada saat ini masih mampu melakukan hal demikian atau tidak? Menjual harta kita demi kepentingan orang banyak. Sehati, sejiwa, sepemikiran dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bahkan memberikan, terlebih dalam pembacaan kita memberikan persembahan diakonia untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan orang-orang yang hadir pada saat itu, untuk kepentingan orang yang miskin, orang yang tidak mampu. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, memang secara duniawi berbagi kasih, berbagi uang, berbagi harta pribadi menjadi milik bersama itu tidak mudah untuk kita lakukan. Benar tidak? Apakah kita mampu lakukan? Menjual harta kita, menjual sawah kita berhektar-hektar untuk keperluan jemaat. Apalagi di jemaat ini, saya mendengar-dengar bahwa sawah 1 hektar itu sangat mahal. Saya kemarin di Watalara, saya sempat mendengar hal itu. 1 hektarnya itu sangat mahal. Tapi coba ada di antara kita yang menjual hal itu demi pembangunan jemaat di tempat ini. Apa kita mampu melakukan hal itu? Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak mampu melakukan hal itu. Tapi tiada yang mustahil bagi Allah jika kita mendasarinya dengan kasih Kristus yang ada dalam hati kita. Hidup sepenanggungan bukan hanya mempersembahkan uang, diakonia, disumbangkan kepada orang-orang yang ada di luar sana dan bahkan dalam jemaat kita. Tapi hidup sepenanggungan juga bisa dilakukan melalui doa-doa lewat perkunjungan-perkunjungan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, waktu saya baru pertama hari dalam jemaat tempat ini, saya sudah mendengar. Waktu saya masih di Mamasa, saya sudah sempat mendengar bahwa jemaat Antam Pemala ini jemaat yang besar. Dan ketika saya sudah sampai di sini, saya mendengar juga bahwa ternyata jemaat Pemala luar biasa pelayanannya, sudah sampai keluar untuk melaksanakan persembahan diakonia, membangun gereja-gereja di luar sana. Luar biasa di jemaat tempat ini. Dan saya percaya bahwa jemaat di tempat ini adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa bisa diberkati? Karena kebersamaan mereka, harta mereka bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi mereka meyakini dan mereka percaya bahwa harta yang mereka miliki adalah kepunyaan orang lain juga dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dan mudah-mudahan persembahan diakonia ini bukan hanya terjadi di Sulawesi Tenggara saja, terlebih dalam jemaat di tempat ini, tapi mudah-mudahan itu juga bisa sampai kepada di Mamasa ya, dalam jemaat tempat ini. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, berbicara mengenai persembahan diakonia, mengenai hidup sepenanggungan, jangan sampai kita hanya bisa terkenal di luar, tetapi di dalamnya kita ampur aduk. Artinya bahwa jangan sampai kita hanya mencari nama di luar jemaat Antam Pemala seperti ini. Jemaat Antam Pemala seperti inilah kehidupan mereka. Mereka mempersembahkan diakonia sangat luar biasa. Tetapi jemaat kita tidak diperhatikan. Jangan sampai seperti itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa dalam jemaat ini tidak terjadi seperti itu. Otomatis rasul-rasul atau Bapak Penatua Dekan hamba-hamba Tuhan sudah memikirkan hal itu. Bahwa mencukupkan segala kebutuhan jemaat dulu, baru keluar. Olehnya itu Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, hidup sepenanggungan bukan hanya berbicara mengenai uang atau persembahan diakonia, tetapi hidup sepenanggungan juga berbicara tentang bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hidup sepenanggungan ini juga bukan hanya berlaku dalam jemaat kita, tapi juga dalam rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana suami istri hidup sepenanggungan. Namun ada juga yang ibu-ibu yang menyimpan rahasianya. Dan bapak-bapak tidak mau curhat sama suaminya karena mungkin agak gengsi atau bagaimana. Ada juga terjadi seperti itu. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, terlebih pada saat ini kita rangkaikan dengan perjamuan kudus sedunia. Yang didasari bagaimana mengingatkan kita, bagaimana Yesus mati, bangkit untuk kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Olehnya itu,
Dengan mendasari kasih Kristus yang berlaku dalam kehidupan kita, kita dimampukan untuk selalu hidup sepenanggungan dalam kehidupan kita, terkhusus dalam jemaat kita di tempat ini. Amin. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Jemaat saya undang berdiri. Bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya persilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita tiba pada akta pelayanan sakramen perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 24, roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di tengah dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dapat dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus
dan juga kesatuan dengan sesama kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya dan menjadi dasar asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang 26 dan Matius pasal 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Mari kita menguji diri kita memasuki sakramen perjamuan kudus ini, dan kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 313 bait yang pertama, hai berdandanlah jiwaku. Berdandanlah jiwaku yang pindai gelap dosamu, masuki terang ceria, bersembara mulia. Ini kau diundang Tuhan, berutang perjamuan, Maharaja alam raya, ingin kau bersamanya. Bagi Bapak Ibu penatua diaken yang mengambil bagian pada saat ini dipersilakan untuk maju ke depan. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah, Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi dan yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai persekutuan kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah sidi dan baptis dewasa, dipersilakan untuk berdiri di tempat untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini, baik ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar. Dipersilakan untuk berdiri di tempat. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus.
Ambillah. Bagikanlah di antara kamu. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk ampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah.
dan bagikanlah di antara kamu sekalian. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur.
Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 291, bait yang pertama hingga bait yang kelima, mari bersyukur saja. Kebajikan Tuhan, kasih Kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang berada dalam kerjaan surga,
yang kami sembah, yang kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi landasan kehidupan kami. Kiranya firman-Mu itu Tuhan, terus-menerus kami mampu lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Terfokus pada saat ini juga Tuhan, kami rangkaikan dengan perjamuan kudus sedunia. Mengingatkan akan bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami tidak mampu membalas segala kebaikan Tuhan, hanya melalui pujian dan penyembahan ungkapan syukur. Allah yang berada dalam kerajaan surga, melalui persekutuan kami juga pada saat ini Tuhan. Sama-sama kami bersyukur lewat kehidupan sidang jemaat-Mu yang mengalami pertambahan usia dalam minggu ini. Baik itu keluarga Saul Arwin bersyukur atas ulang tahun anak tercinta bintang Octaviola pada tanggal 4 Oktober 2020 yang lalu. Keluarga Bapak Otto Tandililing bersyukur atas pertambahan usia yang dialami oleh kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Dan bahkan ada beberapa sidang jemaat-Mu yang lainnya Tuhan mengalami sukacita yang sama atas segala pertambahan usia yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Biar lewat pertambahan usia yang Tuhan masih percayakan bagi mereka Tuhan, mereka boleh mengalami ungkapan syukur dalam sepanjang kehidupan mereka. Mereka boleh menyadari bahwa semata-mata itu bukan dan kekuatan dan kepintaran mereka selaku manusia, tetapi semata-mata karena campur tangan Tuhan yang masih berlaku dalam sepanjang kehidupan mereka. Berlihat usia yang Tuhan sudah tambahkan, hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya Tuhan tetap memberkati rumah tangga mereka, memberkati keluarga mereka, sehingga dalam keluarga mereka Tuhan selalu seia sekata dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga mendoakan Tuhan, Saudari Elsa Yanti Weh bersyukur atas berkat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Berkati setiap pekerjaan mereka ini Tuhan. Berlewat usaha dan pekerjaan mereka Tuhan selalu senantiasa menaikkan ucapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Allah yang berada dalam kerajaan sorga, lewat keluarga Agus Tungku, bersyukur juga pada saat ini Tuhan atas selesainya pemindahan kuburan anak cucu dari pekuburan Dawi-Dawi ke pekuburan di Pesaua. Atas campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga mereka mampu lakukan semuanya itu Tuhan atas dasar Allah sendiri. Dan pada saat ini mereka datang menaikkan ucapan syukur bahwa semuanya bisa terselesaikan dengan baik karena penyertaan Tuhanlah yang terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka. Allah yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini juga Tuhan, kami hendak sama-sama mendoakan akan keadaan jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh oleh suatu penyakit. Kami mendoakan Bapak dan Ibu S. Duma Sapu, Ibu Jandaya Kaemping, Ibu Ye Ranteduma, Ibu Aterangan, Ibu Petrus Subamarung, Bapak dan Ibu Paramangan Tiku, Ibu Jeda Salasa Palopo, dalam perawatan di rumah dan juga dalam usia lanjut, serta Bapak Yusuf Gojang yang pada saat ini dirawat rumah sakit Antam. Engkau memberkati Tuhan, walaupun mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan sendiri akan terus memberikan mereka iman pengharapan kepada Engkau. Walaupun mereka dalam lanjut usia, bila di masa-masa tua mereka Tuhan selalu mempunyai iman pengharapan bahwa Engkau-lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupan mereka. Berkati juga umat-umat Tuhan
yang dalam kelemahan tubuh, Engkau sendiri akan menjamah setiap penyakit yang mereka alami pada saat ini Tuhan. Baik yang ada di rumah-rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, melawat setiap tubuh mereka yang sakit. Melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, melalui makanan minuman setiap harinya Tuhan. Mereka dapat mengalami pemulihan yang asal dari Engkau sendiri dan boleh kembali bersyukur lewat penyertaan Tuhan itu sendiri. Kami juga tetap mendoakan Tuhan Ibu Daud Ganti dalam perawatan dan pemulihan pasca operasi di Makassar. Kiranya Tuhan tetap memberkati dalam proses pemulihan orang terkasih kami ini Tuhan. Berkati obat-obat yang dikonsumsinya pada saat ini, biar lewat obat-obatan itu Tuhan Engkau menjamah dan bahkan mengalami pemulihan, dan di sana dalam nama Tuhan akan senantiasa mereka puji dan mereka permuliakan. Dalam doa syafaat kami juga Tuhan, kami juga mendoakan untuk perusahaan PT Antam dalam upaya pencapaian target produksi tahun ini dan upaya efisiensi yang dilakukan PT Antam saat ini, semua didukung oleh semua pegawai. Berkati perusahaan PT Antam Tuhan, dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang mereka alami terbungkus upaya pencapaian target produksi dalam tahun ini. Adakanlah mereka kerjasama yang baik antara karyawan dan karyawati. Adakanlah mereka kerjasama yang baik antara pemimpin dan pemimpin yang Engkau telah percayakan di dalamnya. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau memberkati, Engkau akan membukakan jalan. Sehingga PT Antam dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mendoakan Tuhan, sinar jemaat-Mu dalam keseharian mereka. Engkau memberkati mulai dari kepala rumah tangga sampai kepada anak-anak mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan tetap membukakan jalan bagi mereka. Biarlah lewat setiap pergumulan demi pergumulan yang mereka alami, mereka yang mampu lalui semuanya itu dengan penyataan Tuhan sendiri. Berkati sidang jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, baik sebagai pegawai Antam, mitra Antam, pensiunan, PNS, ASN, TNI Polri, perbankan, wira swasta, honorer, tenaga medis, petani, dan lain-lain. Berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, biar lewat pekerjaan usaha yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka masing-masing. Lihat semua itu Tuhan dapat melayani Engkau juga. Dan dari dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan selalu mendapatkan berkat, dan disinilah selalu menaikkan ucapan syukur lewat berkat-berkat itu sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha toko Honai Bakeri yang selalu membantu dalam pelayanan dalam jemaat di tempat ini. Berkati orang-orang yang Tuhan sudah percayakan di dalamnya. Berkati orang-orang yang punya toko ini Tuhan. Biarlah selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah berkat-berkatnya Tuhan akan Engkau sediakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pemimpin pusat hingga pelosok tanah air. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, ajarlah mereka Tuhan untuk takut akan Engkau. Ajar mereka untuk memimpin yang baik, sehingga bangsa negara kami Tuhan selalu tercipta damai sejahtera yang asal dari Engkau sendiri. Terbungkus Tuhan virus corona yang masih melanda bangsa Indonesia kami, dan bahkan dunia ini menjadi pergumulan bersama. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya. Berkati setiap pemerintah-pemerintah kami Tuhan untuk terjun langsung di dalamnya, untuk menemukan vaksin dari COVID-19 ini. Sehingga COVID-19 ini Tuhan tidak menyebar luas lagi di tengah dunia ini, dan bahkan bisa hilang dari tengah dunia ini. Berkati kami juga Tuhan sebagai umat-umat Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap taat pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk taat pada protokol kesehatan. Berikanlah kami kesadaran sehingga COVID-19 ini Tuhan tidak menyebar luas lagi di tengah dunia ini. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, berkati juga anak-anak sidang jemaat-Mu dalam pendidikan mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi. Apapun yang menjadi cita-cita mereka Tuhan, Engkau memberkati. Berikan mereka hikmat, kepintaran, kebijaksanaan yang asal dari Engkau sendiri, sehingga suatu kelak juga Tuhan mereka dapat meraih cita-cita mereka yang mereka harapkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk TK Gloria Jemaat Antam Pemala,
Berkati orang-orang yang terlibat langsung dalamnya. Berkati lembaga ini Tuhan, sehingga lembaga ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkati para pendidik, mulai dari kepala sekolah bahkan kepada pendidik. Berikan mereka hikmat yang asal dari Engkau sendiri, sehingga dalam menjalani, melangsungkan pendidikannya Tuhan selalu mengandalkan Engkau setiap saat. Allah yang bertata dalam kerjaan surga, kami juga mendoakan Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang lalai, yang malas untuk bersekutu dalam persekutuan. Engkau memberkati mereka Tuhan, ketuk pintu hati mereka, sehingga minggu-minggu yang akan datang kami boleh sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Engkau di rumah Ka'bah-Mu yang kudus pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan dan adopsi bagi warga suku Bungku dan Kadoyoha di Sulawesi Tenggara. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati orang-orang yang terlibat langsung. Dan biarlah satu kelak Tuhan dapat mengenal Engkau secara pribadi dan bahkan mengakui Engkau secara pribadi bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupan mereka. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, segala kehidupan kami dalam satu minggu ini Tuhan, tetap kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati sidang jemaat-Mu mulai dari pekerjaan mereka, usaha mereka. Kiranya Tuhan tetap memberkati semuanya itu, sehingga dalam satu minggu yang akan kami jalani ini Tuhan, hanya nama Tuhan lah akan senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Tentu masih banyak hal yang menjadi pinta dan syafaat kami Tuhan. Namun kami akan percaya bahwa sebelum kami sebut satu persatu Tuhan sudah mengetahui sebelumnya. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah syafaat kami Tuhan, ungkapan syukur kami. Karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan kami sesuai. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan salah kami. Dan Engkau yang kuasa, dan kami sampai. Saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dari kantong-kantong kolekte yang akan dijalankan. Dan juga hari ini selain kantong kolekte, di hadapan kita juga tersedia kotak pembangunan, dan minggu ini juga di mana pemuda mengadakan syukur bulanan yang di hadapan kita juga tersedia kotaknya. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan ayat yang ke-33. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 288.
Kita berdoa. Ada sukacita besar yang kami boleh alami bersama pada saat ini Tuhan. Lewat persekutuan kami pada saat ini, kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Dan bahkan kami boleh memberikan persembahan berupa persembahan materi berupa uang. Berkati persembahan ini Tuhan. Dan sekaligus juga dirangkaikan dengan persembahan syukur bulan pemuda. Berkati persembahan ini Tuhan, semua persembahan ini Tuhan dapat dikelola dengan baik hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Dan yang masih ada bagi kami, mampukanlah kami masing-masing untuk mengelolanya dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami boleh jadikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa persembahan syukur kami Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Warta Jemaat Minggu 11 Oktober 2020. Pertama, jumlah kehadiran kita wanita berjumlah 73 orang. Pria berjumlah 42 orang. Selanjutnya, jadwal ibadah kategorial dan rumah tangga. Ibadah PK Perki pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di gereja. Ibadah PK PG pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di gereja. Ibadah PK PKB pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 bertempat di gereja. Tambahan warta jemaat, niat nikah antara saudari Hilda Ningsi dengan saudara yakni Sep LK, waktu akan ditentukan kemudian. Pelantikan salah satu pengurus PKPG yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Sekian warta jemaat, Tuhan memberkati. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Dan kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 345 bait pertama hingga baitnya yang kedua. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, sekali lagi kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 342 ayatnya yang pertama. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu. Percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air baku yang tertentu di muka. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Atas kebersamaan kita, ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jangan lupa pakai masker. Sitting at the feet of Jesus, I would look upon the past, for His love has been so gracious. He has won my heart at last. Sitting at the feet of Jesus, where can mortal be more blessed? There I lay my sins and sorrows, and when weary finds sweet rest, sitting at the feet of Jesus.